evakuasi PHMS ya dalam rapat khusus pendengar. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung ya bersama PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, ada Bapak Ibrahim H. Gadir Dean. Selamat pagi Pak Gadir. Selamat pagi Mbak Christine dan selamat pagi semua pendengar Pursatu RRI yang budiman. Baik, Pak Gadir, ini terkait dengan strategi evakuasi penyakit hewan menular strategis ya dalam rapat khusus yang sudah diselenggarakan ini kapan nih, kemarin atau beberapa hari lalu nih Pak Kadis? Ya, Pak Gadir. Sampaikan bahwa saya kemarin tanggal 5 Agustus kita di Dinas Pertanian bidang Peternakan Kesehatan Hewan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi, bukan evakuasi tapi evaluasi ya? PHMS, yaitu penyakit hewan menular strategis seperti rabies, ASF, itu demam Afrika itu Hoklera, balik sekte, dan SE atau penyakit ngorok pada sapi dan kerbau. Itu untuk mengetahui secara detail perkembangan terkini ternak kita di lapangan di 21 kecamatan. Karena kita ketahui bersama bahwa ternak adalah hajat hidup banyak, perekonomian kita tergantung pada ternak cukup besar, Mbak Christine. Sehingga kita melakukan rapat koordinasi dan evaluasi. Karena untuk Kabupaten Ende sendiri, rabies sudah positif di 3 titik seperti saya lihat itu. ASF ini kita belum mendapatkan hasilnya, sedangkan Kota Baru kita sudah dapat hasil bahwa itu negatif ASF, dan sekarang ada baru-baru ya. Pak Kecamatan Kota Baru ada. Ya, suaranya hilang muncul nih Pak Gadir. Mungkin bisa dicari posisi yang baik ya biar suaranya jelas nih Pak Gadir. Oh begitu ya, baik ya, saya geser. Oke. Baik. Minta maaf Bapak. Ya, silakan. Bisa didengar dengan baik suara saya, Mbak? Ya, bisa sudah didengar dengan baik suara saya, Mbak Christine? Ya, sudah Pak Gadir, silakan bisa dilanjutkan. Mungkin bisa diinformasikan. Sudah. Jadi perlu saya informasikan bahwa beberapa hari lalu di Kecamatan Lokarum, Mbak Christine, itu terjadi kematian sapi dan kerbau, Mbak Christine. Baik. Ini saya sudah geser posisinya terang. Ya. Jadi kematian kerbau dan sapi itu disebabkan oleh SE. SE ini Mbak Christine, itu penyakit ngorok pada kerbau dan sapi. Menyebabkan kematian itu ada 4 ekor sapi dan 3 ekor kerbau di Kecamatan Kota Baru. Demikian yang dapat saya sampaikan Mbak Christine. Oke, ini kemarin diikuti oleh semua Poskeswan yang ada di Kabupaten Ende seperti itu ya Pak Gadir ya? Betul sekali Mbak Christine, semua para dokter hewan, veteriner yang ada di Dinas Pertanian itu kita libatkan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan itu Mbak Christine. Baik, dari evaluasi yang ada nih Pak Gadir dan sudah seperti yang Anda jelaskan ya, ditemukan beberapa penyakit dan juga bisa menyebabkan beberapa binatang yang mati seperti itu. Apa saja langkah selanjutnya yang akan diambil oleh dinas terkait dan peternakan untuk bisa dalam melakukan ya strategi evaluasi PHMS ini nih Pak Gadir? Mbak Christine dan seluruh pendengar yang budiman, untuk SE ini kita berhasil menekan, karena kematian sampai sekarang sudah berjalan 2 minggu tidak ada kematian. Karena para dokter kami ini sudah turun langsung di lapangan, telah melakukan intervensi dengan penyuntikan antibiotik. Karena setelah dilakukan suntik ada antibiotik secara massal, maka sampai sekarang belum ada penambahan kematian pada ternak kerbau dan sapi. Dan ini saya tegaskan kepada semua petugas untuk kita harus mengambil langkah nyata, langkah strategis untuk kita sedini mungkin untuk mengetahui gejalanya, dan saya mohon kepada masyarakat segera melaporkan ke petugas kami, Mbak Christine. Oke, baik. Nah, apakah ada program nih Pak Gadir atau pelatihan sosialisasi yang direncanakan untuk peternak dan juga masyarakat terkait dengan PHMS ini, Pak? Untuk kegiatan ini memang sudah tupoksi yang melekat pada petugas kami di 21 kecamatan itu Mbak Christine, ada Poskeswan. Itu pos kesehatan hewan. Itu secara rutin mereka selalu
mensosialisasikan tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, disebabkan oleh bakteri, atau keracunan itu secara terus-menerus. Hanya jadi persoalan sekarang, kadang-kadang peternak kita, petani kita yang punya ternak itu jarang melaporkan pada petugas. Lalu mereka melaporkan pada orang-orang yang tidak mengetahui itu dan langsung membesar-besarkan persoalannya itu, Mbak Christine. Ini harapan saya ke depan supaya kita kolaborasi kegiatannya. Demikian dapat saya sampaikan, Mbak Christine. Baik, tantangan terbesar yang dihadapi dalam untuk dinas terkaitnya dalam implementasi dari hasil evaluasi kemarin ya, PHMS di kabupaten ini seperti apa nih Pak? Ini begini Mbak Christine, penyakit menular strategis ini memang tidak bisa kita hindari. Karena itu disebabkan oleh perubahan iklim, anomali iklim ini kita tidak bisa hindari. Hanya kita mengambil langkah-langkah pencegahan dini. Jadi harapan kita itu kolaborasi antara saya sebagai petugas di Dinas Pertanian ini dengan para dokter veteriner saya itu, supaya para peternak itu selalu komunikasi, persuasi terhadap kami untuk kami mengambil langkah-langkah nyata. Itu harapan kita ke depan, Mbak Christine. Demikian. Oke, nah tentunya ada strategi jangka panjang nih ya Pak Gadir ya, untuk bisa mencegah penyebaran PHMS ini di masa mendatang. Ini strateginya seperti apa? Halo Mbak Christine, suara tidak kedengaran? Ya, strategi jangka panjang yang dilakukan dinas terkait untuk bisa mencegah penyebaran PHMS di masa mendatang ini seperti apa nih Pak Gadir? Harapan kita itu kedepannya itu kita sama-sama kerjasama dengan masyarakat kita seperti apa saya jelaskan tadi. Maksudnya yaitu strategi, kita sama-sama mencegah pencegahan dini semua tidak terjadi kematian pada ternak-ternak strategis pada masyarakat peternak kita, Mbak Christine. Demikian. Oke, dampak ekonomi dari penyebaran PHMS terhadap peternak di Kabupaten Ende? Ini langkah mitigasinya apa yang dilakukan dari dinas terkait? Akan berpengaruh terhadap ekonomi apabila ternaknya mati seperti babi, kerbau, sapi. Itu akan berpengaruh nyata karena harapan peternak kita di lapangan itu satu-satunya itu untuk menyekolahkan anaknya, untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, budaya itu dan satu-satunya dengan ternak, Mbak Christine, sambil menunggu hasil panen di bidang tanaman pertanian, pangan, horti dan lain-lainnya, Mbak Christine. Ya, langkah mitigasinya seperti apa nih Pak? Pak Gadir? Halo? Ya, Pak Gadir? Halo, ya. Iya. Oke, ya, baik. Siap. Oke, langkah mitigasi yang dilakukan terhadap peternak di Kabupaten Ende seperti apa ketika menghadapi PHMS ini, Pak? Jadi langkah strategis kita itu kita lakukan pencegahan, Mbak Christine, dengan melakukan biosecurity yang kita lakukan pada ternak babi. Jadi kita anjurkan mereka untuk membersihkan kandang, sanitasi kandangnya, kita sampai disinfektan. Itu adalah langkah-langkah strategi kita dalam rangka penekanan virus. Jadi ada virus, ada bakteri. Nah ini kita sebagai instansi teknis, kita selalu menyampaikan pada petugas kita untuk pencegahan, Mbak Christine. Demikian. Oke, tentunya ada mekanisme pelaporan ya seperti yang dilakukan evaluasi kemarin dalam penanganan kasus PHMS yang ditemukan di lapangan seperti itu ya Pak Gadir ya? Ya. Ya, mekanismenya seperti apa? Mekanisme secara berjenjang, Mbak Christine, itu Poskeswan itu membuat laporan ke bidang PKH, Peternak dengan Kesehatan Hewan. Lalu bidang itu melaporkan saya selaku penanggung jawab teknis untuk kita diskusikan langkah-langkah yang diambil, Mbak Christine. Yaitu apa yang mau kita lakukan, contohnya rabies kemarin, kita sosialisasi dan kita langsung turun vaksin daerah-daerah yang nyatakan positif. Nah itu langkah-langkah yang diambil oleh dinas. Jadi secara berjenjang, kita komunikasi dengan RT, RW, desa, lurahnya sampai kecamatan untuk kita melakukan cara bersama-sama. Dengan TNI Polri juga kita lakukan koordinasi. Demikian, Mbak Christine. Baik, apa harapan Anda silakan untuk masyarakat Kabupaten Ende, lebih khususnya bagi para pemilik harapan saya khususnya pemilik ternak, kerbau, sapi, apabila ada gejala-gejala yang tidak semestinya, itu segera laporkan petugas kami. Jangan kan lapor di masa, itu bikin pusing kita, Mbak Christine. Jadi itu harapan kita itu mereka lapor kepada petugas kita di sana. Di dinas ini selalu standby.
Seperti kemarin ada kejadian rabies itu, yang sampai mereka itu sembunyi lagi anjingnya, lapor anjingnya nafsu makan tidak ada. Ini harapan saya itu kita kerja sama-sama untuk kita bersama. Ini tidak punya maksud apa-apa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kita, Mbak Christine. Baik Pak Kadir, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga, selamat pagi buat semua dan pendengar yang saya hormati. Baik, selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, baru saja kita bersama PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende ya, Pak Gadir Dean, di mana diinformasikan tadi ya bahwa giat yang dilaksanakan kemarin ini terkait dengan rapat koordinasi evaluasi PHMS ya, penyakit hewan menular strategis ya, seperti rabies, ASF, kolera dan juga balisekte dan SE pada sapi, yang mana berdasarkan laporannya dari evaluasi yang dilaksanakan dari satu